Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin Nabiul Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa khususan manusana hadzal kitab Al-Bayan min Rawa'iil Bayan li Syekh Mbah Sholeh Syekh Muhammad Ali As-Sobuni wa khususan ila jami'il asatidina alladzi allamana al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullah wa nafa'ana bi ulumihi bidarain amin. Melanjutkan kitab Al-Bayan halaman 8 atas al-ihsanu huwa anta budallaha ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Al-ihsanu utawi iki iku bab mertelake ihsan. Al-ihsanu utawi ihsan huwa ya ihsan iku anta buddha yento nyembah sapa sira Allah ing Gusti Allah ka'annaka kaya setune sira iku taro ningali sapa sira hu ing Allah fa ilam takun mongko lamun ora ana sapa sira iku taro ningali sapa sira hu ing Gusti Allah fa innahu mongko setune Gusti Allah iku yaro ningali sapa Gusti Allah ka ing sira wa hadza utawi ikilah ihsan iku maqamul musahadati maqam musahadah artine nekseni persaksian li anaman krana setune wong kodaro kang kuwasa sapa wong ayu saita ing yen to ningali sapa man al malika ing ratu al malika ing raja istahya mongko isin sapa man apa ayal tafita yen to noleh sapa man ila ghairihi maling liyane malik fi sholati ing dalam sholat wa ayas gilaran yanto ketungkul opo kol bau atine man bighairihi kelawan iki kurang wa Allah yasgila an yanto ora ketungkul opo kol bu atine man bighairihi kelawan liyane sholat. Wa maqamul ihsani utawi makom ihsan iku maqamu shadiqina pira-pira makome wong kang temen. Wa dalilu utawi dalil ala qauli wa dalil utawi dalil alai ing atase ihsan iku qaulu ta'ala dawuh Gusti Allah taala innallaha satuna Gusti Allah iku ya'muru perintah sapa Gusti Allah bil adli kelawan adil wal ihsani lan ihsan. Surat An-Nahl ayat al-mubalaghatu tegese nemen-nemeni fi adai taati ing dalam nekani taat imma bi khasabil kamiyati ana kalane kelawan milang-milang kamiyah kata tawu'i kaya ibadah sunnah bin nawafili kelawan pira-pira ibadah sunnah wa imma bi khasabil kaifiyati anapun wa imalan ono kalane bikasabil kaifiyati kelawan milang-milang kaifiyah utawa cara kastiroki kaya kal istiroki kaya kerem utawa ngentekake fi suhudi maqami rububiyati ing dalem ningali makom rububiyah wa qaulu ta'ala lan
dawe Gusti Allah taala wa tawakkalan tawakalo sapa sira alal azizi ing atase Gusti Allah kang wenang Ar-Rahim tur kang asih allazi kang yaro ningali sapa allazi ka ing sira kinatakumu ing dalem nalikane jumeneng sapa sira wa taqallu bakalan mulak malik sira fi sajidina ing dalem pira-pira sujud innahu setuhune Rabbu wa huwa ya Rabbu iku asami'u dat kang midanget al alimu tur dat kang ngudaneni. Surat Asy-Syu'ara ayat 220. Wis sakmenehe diwaca gantian. Al-ihsani utawi iki iku pamartelake ihsan. Al-ihsanu utawi ihsan huwa ya ihsan iku anta bunda yen to nyembah sapa sira kabeh Allah ing Gusti Allah kanaka kaya setuhune sira kabeh iku kanaka kaya setuhune sira iku taro ningali sapa sira kabeh iku taro ningali sapa sira hu ing Gusti Allah fa illam takunu mongko lampun ora ana sapa sira fa illam takun mongko lamun ora ana sapa sira iku taro ningali sapa sira hu ing Gusti Allah fa innahu mongko lamun Gusti Allah mongko setuhune Gusti Allah iku yara ningali sapa Gusti Allah ka ing sira wa hadalan utawi ikilah ihsan iku maqamul musyahadati maqami wong kang musyahadah li anna man karana setuhune wong qadara kang kuwasa sapa man ayyu syahida apa ayu syahida ing setuhune ningali sapa man al mulka ing kerajaan istahya mongko isin sapa man apa al malika ing raja istahya mongko isin sapa man apa ayal taqiya yento ayal tafita yen to ningali sapa man ila ghairahu ayal tafita ing yen to noleh apa ayal ta kita yen to noleh sapa man ila ghairahu maring ila ghairihi maring liyane Malik fis sholati ing dalam salat wa ayyas hilalan yento ketungkul apa qalbuhu atine man bi ghairihi kelawan liyane salat wa maqamul ihsan lan utawi maqam ihsan iku maqamu sadiqina pira-pira maqame wong kang temen walid dalilulan utawi dalil alaihi ing atase ihsan iku qauluhu ta'ala dawuh Gusti Allah taala innallaha satuhune Gusti Allah ya'muru merintah sapa Gusti Allah bil adli kelawan gawe adil wal ihsan lan gawe ihsan. Surat An-Nahl ayil mubalaghatu tegese teman-teman fi adai taati ing dalam nekani taat ima bihasbi kamiyati ana kalane kelawan milang-milang kamiyah kata tawui kaya ibadah sunnah bin nawafili kelawan pira-pira ibadah sunnah wa ama bihasbi wa ama bihasbi kaifiyati lan ana kalane kelawan milang-milang cara
kal istighraqi kaya ngentekake fisuhudi maqamatir rububiyati ing dalem ningali makome pangeran. Wa qauluhu ta'ala lan dawi Gusti Allah taala tawakal sira wa tawakkal sira ala azizi ing atase Gusti Allah kang Maha Agung Ar-Rahimi tur zat kang welas asih. Alladzi kang yara ningali sapa alladzi ka ing sira hina takumu ing dalem nalikane jumeneng sapa sira wa taqallubuka lan molak-malik sira fisajidi ing dalem nalikane jidina ing dalem nalikane sujud innahu satuhune rabbu huwa ya rabbu as-sami'u dat kang iku as-sami'u dat kang midanget al-alimi tur dat kang ngudanani. Surat Asy-Syu'ara ayat 220. Bismillahirrahmanirrahim. Saya jelaskan santai ae ngajine, membahas tentang ihsan. Ihsan itu urutan nomor 3 dari iman, kemudian Islam, kemudian yang nomor 3 ihsan. Seorang itu disuruh beriman, disuruh berislam, kemudian disuruh berihsan. Orang beragama Islam itu ada kalanya dia itu mengawali dirinya untuk masuk ke dalam Islam. Ada kalanya orang itu masuk Islam dikarenakan dia itu karena beriman dulu, yakin dengan adanya Gusti Allah, yakin dengan Nabi Muhammad, kemudian masuk Islam. Ada orang yang Islam itu karena keturunan, karena ikut-ikutan teman, ikut-ikutan tetangga, ikut-ikutan orang tua, sehingga dari perbedaan latar belakang masuk Islam tersebut juga berdampak beda ketika bagaimana dia menjalankan agama Islam. Kalau masuk Islamnya itu ikut-ikutan, berarti dia itu belum pernah masuk Islam, cuman dia itu hanya mengerjakan ajaran-ajaran Islam. Karena beragamanya itu ikut-ikutan, karena lingkungannya Islam, karena orang tuanya Islam, terus semuanya itu Islam, kemudian dia menjalankan syariat agama Islam itu secara ikut-ikutan, secara nurani, secara hati. Dia itu belum ingin masuk ke dalam Islam, masuk sedalam-dalamnya kepada Islam, ke dalam Islam, kemudian ingin menjadi orang yang benar-benar Islami. Berbeda dengan orang yang memang di situ beragama Islamnya karena dia itu benar-benar masuk ke dalam Islam dengan cara menyatakan diri, ingin masuk ke dalam Islam dan ingin masuk ke dalam Islam sedalam-dalamnya hingga Islam bisa mewarnai dirinya dan perilakunya. Kemudian berbeda lagi
dengan orang yang beragama Islam karena dia itu memiliki keyakinan mengenali Tuhan, karena dia itu kenal Tuhan, karena dia itu mengenal Rasulullah sebagaimana sahabat Umar yang dulu itu memusuhi Islam, koyok ngono oleh musuhi Islam, bencinya dengan Rasulullah dan sebagainya, hingga adiknya yang didengar masuk agama Islam langsung mau dibunuh karena sangat bencinya dengan Islam. Setelah sering membenci Islam, kemudian dia itu sedikit demi sedikit mendengar tentang kebenaran dalam Islam, mendengar kebenaran bertuhan, mendengar kebenaran Nabi Muhammad. Akhirnya hatinya itu luluh dan memang benar-benar mengenal Tuhan, mengenal kebenaran, kemudian menyatakan beragama Islam. Jadi mereka beragama Islam dengan cara menyatakan diri masuk ke dalam Islam dengan cara bersaksi, meyakini bahwasanya tidak ada Tuhan selain Allah. Tidak ada Tuhan kecuali Allah, dan meyakini dan diucapkan kalau Nabi Muhammad itu adalah utusannya Gusti Allah. Dia itu mengatakan sendiri dengan berikrar seperti itu. Terus orang beragama Islam itu ada yang mulai dari kecil, ada yang beragama Islam itu sejak dewasa, ada yang dari kecil sampai dewasa beragama Islam, tapi Islam tidak menyentuh pada hatinya, tidak menyentuh pada perilakunya juga ada. Itu tentang latar belakang orang beragama Islam. Kalau dia itu memiliki keyakinan kebenarannya Allah, kemudian ingin menjadi hambanya Allah, kemudian masuk ke dalam agama Islam, maka di situ dia itu bisa melanjutkan langkahnya untuk masuk ke dalam Islam lebih dalam, lebih jauh, kemudian dia itu belajar ihsan. Kalau orang beragama Islam syukur ikut-ikutan, kemudian Islam itu tidak masuk ke dalam hatinya, kemudian tidak mempengaruhi perilakunya, kemudian tidak ingin mendalami Islam, tidak ingin masuk Islam sedalam-dalamnya, maka kesulitan untuk belajar yang namanya ihsan. Sudah. Di sini contohnya yang pertama, al-ihsanu huwa an ta'budallaha ka'annaka tarahu wa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Kita contohkan ketika orang itu mencuri. Ketika dia itu kehilangan sandal di masjid, kemudian dia karena merasa kehilangan sandal dan dia pulang harus kakinya tidak boleh menyentuh tanah, otomatis dia harus pakai sandal. Nah, karena sandalnya hilang, maka dia bagaimana bisa pulang dapat sandal, akhirnya menggunakan langkah mencuri sandal orang lain. Nah, orang yang habis melakukan ibadah sholat itu kan menghadap nanggone Gusti Allah, ngibadah nuruti karepe Gusti Allah ya. Kemudian dia setelah sholat pulang. Saat pulang Gusti Allah melarang untuk mencuri.
Karena dia punya masalah, sandalnya hilang, sehingga dia melakukan mencuri. Nah, dia mencuri itu disebabkan karena sandalnya hilang. Padahal andai kata sandalnya tidak hilang, dia itu tidak akan mencuri. Seperti itu. Beda halnya ketika orang setelah mencuri sandal dibawa pulang, kemudian dia itu hati nuraninya itu sadar, ternyata sandal yang saya pakai ini adalah bukan milik saya. Otomatis Gusti Allah itu tidak membenarkan pencurian sandal seperti ini, walaupun apapun alasannya. Akhirnya dikembalikan. Nah, dia mengembalikan sandal itu ada dua fenomena yang harus digarisbawahi. Yang pertama, dia mengembalikan sandal karena dia itu melihat Allah, kalau Allah itu melarang orang untuk mencuri sandal. Akhirnya sandal itu dikembalikan. Dia mengembalikan sandal itu latar belakangnya adalah karena takut kepada Allah, takut dosa, takut haram, takut melanggar larangannya Gusti Allah. Garis pertama. Garis kedua, dia itu mengembalikan sandal. Loh, ini sandal ini bukan sandal saya. Ini kalau saya pakai, kemudian saya bawa pulang, kemudian di masjid itu ada kamera CCTV-nya. Kalau ada kamera CCTV-nya nanti ketahuan saya mencuri, saya malu. Nah, daripada saya malu kemudian saya mencuri sandal seperti ini, barang sepele, saya dipermalukan orang banyak, wis saya kembalikan aja. Nah, dia mengembalikan sandal seperti itu tujuannya apa? Karena dilihat oleh orang, karena takut ketahuan, tidak karena mergo dilarang Gusti Allah. Nah, kalau orang itu bawa sandal kemudian dikembalikan itu karena melihat Gusti Allah, melihat larangan Gusti Allah, maka dia itu telah melakukan ihsan. Berarti dia itu telah melihat Gusti Allah melalui hukum yang dibuat oleh Gusti Allah. Ono contone. Jadi di situ orang tersebut sama-sama mengembalikan sandal, tapi alasan pengembalikan sandal kan nggak sama. Padahal sandal sama-sama dikembalikan. Otomatis dari situ bisa dibedakan bahwasanya orang itu telah ihsan atau telah melihat Gusti Allah melalui hukumnya, atau dia itu karena malu takut ketahuan. Begitu juga contoh-contoh yang lainnya. Atau dia itu belum mengambil sandal orang lain, sandalnya hilang, kemudian dia pulang harus kakinya tidak boleh menyentuh tanah, otomatis dia harus pakai sandal. Akhirnya dia itu mau memakai sandal orang lain, ternyata dia itu tidak mau memakai sandal orang lain karena melihat Allah itu melarang untuk mengambil milik orang lain. Nah, ketika dia itu tidak mau memakai sandal orang lain karena dia itu melihat Gusti Allah, ambek wedi ambek siksane Gusti Allah, maka dia telah ihsan seperti itu. Tadi dia itu memang benar-benar merasa dilihat oleh Allah kalau dia itu mau memakai milik orang lain atau mengambil milik orang lain, atau istilahnya nyolong sandal.
Orang satunya juga seperti itu, sandalnya hilang, akhirnya dia itu mau pakai sandal orang lain, tidak jadi. Kenapa kok tidak jadi mengambil sandalnya orang lain? Ketahuan pemiliknya, nggak jadi diambil. Dia rencana mau mengambil sandal, ditinggalkan karena ketahuan pemiliknya. Andai kata nggak ketahuan pemiliknya, maka sandal itu tetap dipakai. Karena dia ketahuan pemiliknya, nggak jadi ngambil sandal. Sama-sama mau ngambil sandal, gak sido, tapi maksud dan tujuan latar belakangnya itu berbeda. Nah, kalau dia itu melihat Gusti Allah, melihat larangan Gusti Allah, eruh nek diawasi Gusti Allah, gawe sandale uwong, nyolong sandale uwong, ngepek sandale uwong ku gak oleh, akhirnya ditinggalkan. Nah, itulah yang namanya ihsan. Contoh yang lainnya banyak sekali, bisa dicari sendiri untuk contoh. Contoh yang lain misalnya berpuasa. Orang berpuasa itu kalau tujuannya itu ikut-ikutan bareng-bareng sama orang lain, saomah poso kabeh wis aku tak melok poso ae, melok sahur, melok gak mangan. Utawa dia itu ya wis mergo wulan poso ya gak poso, apa jenenge mergo wulan poso gak mangan ngono ae. Tadi dia itu tidak berpuasa tapi tidak makan. Berbeda ketika orang itu berpuasa dengan tidak makan. Kalau dia tidak makan saja berarti dia itu menahan, ketika ada makanan ditahan sampai maghrib. Karena umumnya di bulan Ramadan itu tidak makan, maka dia itu belum ihsan. Tapi kalau malam hari menjelang Ramadan itu melihat Allah itu melihat saya, apakah saya itu patuh atau tidak ketika dilarang oleh Allah untuk makan di bulan Ramadan. Sudah saya mau patuh sama Tuhan. Saya tidak akan makan karena Tuhan melarang saya makan. Saya tak puasa mergo dikongkon Gusti Allah poso. Akhirnya dia itu sahur, kemudian nggak makan karena berpuasa. Kemudian dia lapar, haus, tetap berpuasa karena dia itu melihat Gusti Allah yang memerintah. Tetap berpuasa sampai maghrib berbuka. Dia tetap merasakan haus dan lapar, tapi dia tidak, setelah haus tidak minum, setelah lapar tidak makan karena merasa dilihat oleh Allah sampai maghrib, tetap berpuasa. Itu contoh ihsan. Contoh yang lain di sini adalah yang dipakai adalah sholat. Sholat itu tujuannya ketika sujud itu kemana? Pikirannya kemana? Orang sholat itu waktu sujud itu pikirannya wong limo gak mungkin bodoh, mau macem-macem. Waktu sujud pikirannya macem-macem. Ada yang ngelirik tanggane, ngelirik kancane waktu sujud diwasi. Ada yang ingat barangnya yang di rumah. Ada waktu sujud yang ngeremeng nanggone imame, menggerutu kepada imamnya. Sujud terlalu lama, kupu kabeh kok sujud kelamaan. Ada yang dibikin menghayal atau ngelamun. Menghayal.
Atau dia punya masalah, kemudian waktu sujud itu dia ingat masalahnya, kemudian itu terharu dengan masalahnya dan mencari solusi pada saat sujud. Padahal inti dari sujud itu apa? Sujud itu adalah menempelkan jidat, menempelkan wajah ke tanah. Kalau dilihat mata seperti itu. Tanah itu tempat yang hina, diinjak-injak orang dan sebagainya hina. Kemudian wajah itu mulia. Dia itu melihat berbakti kepada Allah, dia itu sujud itu merendahkan diri di hadapan Tuhan dengan cara menaruh wajahnya serendah-rendahnya sampai nempel lemah, sampai menempel tanah, guna untuk bersujud kepada Tuhan yang maha tinggi. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, dengan cara memuji Tuhan, dipuji, direndahkan dirinya, ditinggikan Tuhannya dengan cara menempelkan jidatnya ke tanah. Dia itu menyaksikan Tuhan yang sedang disembah, kemudian dia itu merendahkan dirinya di hadapan Tuhan dengan cara bersujud. Maka itu sujudnya orang ihsan. Kalau sujud tuh ngelamun ngalor ngidul, yang dipikir yang aneh-aneh, atau dibuat ngelirik kanan kiri, atau dan lainnya, maka dia itu tidak ihsan saat beribadah. Nah, menyaksikan Allah seperti ini itu tidak saat beribadah saja. Selain ibadah juga tetap menyaksikan Allah. Kalau Allah itu melihat dirinya di setiap aktivitasnya, sehingga dia itu selalu menjaga aktivitasnya biar dia itu bisa menjadi orang yang patuh nanggone Gusti Allah. Itu namanya ihsan. Jadi dia itu mengingat Allah di saat berdiri, di saat duduk, di saat berbaring, itu merasa dilihat oleh Gusti Allah. Itu namanya ihsan. Mergo dia itu melihat Tuhannya agama Islam, karena dia telah masuk Islam sedalam-dalamnya. Itu jenenge ihsan. Paham? Enak ditakokno? Tidak ada. Kalau tidak ada, saya kira cukup. Mari kita tutup bersama-sama dengan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni istaudatuka